Hai, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Resti. Hari ini kita akan belajar dari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar matematika. Sudah siap semuanya? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal lambang bilangan dan namanya. Untuk mengetahui lambang bilangan dan namanya, kita menggunakan aturan nilai tempat yang ada. Jadi, nilai tempat itu ada nilai tempat satuan, ada puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar sampai nilai tempat ribuan. Ayo kita simak contoh berikut. Ada angka 1, 3, 6, dan 7. Untuk mengetahui nilai tempat dari angka 1, 3, 6, 7, ayo kita simak. Untuk nilai tempat satuan, kita lihat angka yang paling kanan, yaitu 7. Satuan ditempati angka 7, nilai tempatnya yaitu 7. Kemudian puluhan, yaitu angka 6. Nilai tempatnya 60. Kemudian ratusan ditempati oleh angka 3, nilai tempatnya yaitu 300. Kemudian nilai tempat ribuan ditempati oleh angka 1. Nilai tempatnya yaitu 1000. Mudah bukan? Nah, kita akan melanjutkan membaca lambang bilangan. Ada satu contoh, ada bilangan 3000. Bagaimana cara membaca lambang bilangan tersebut? Nah, untuk mengetahui membaca lambang bilangan, kita harus melihat nilai tempatnya. Nilai tempat satuan ada angka 0. Kemudian puluhan ada angka 0. Ratusan nilai tempatnya adalah 0. Untuk nilai tempat ribuan ada angka 3. Untuk aturan membaca lambang bilangan, angka 0 tidak usah disebut atau kita tuliskan. Coba kita perhatikan nilai tempat yang mana selain angka 0. Ya, betul sekali. Ada angka 3, nilai tempatnya ribuan. Jadi, kita bisa membacanya 3000. Contoh yang kedua, ada bilangan 5900. Ayo kita lihat nilai tempatnya. Nilai tempat satuan ada angka 0. Kemudian puluhan ada 0, ratusan ada 9, dan ribuan ada 5. Seperti tadi, kita lihat nilai tempat yang mana selain angka 0. Ada? Ya, betul sekali ada, yaitu 5 dan 9. Jadi, yang kita sebut cuma nilai tempat ribuan dengan ratusan. Untuk puluhan dan satuan karena 0 tidak usah kita sebut, jadi kita bisa membacanya menjadi 5900. Mudah bukan? Nah, coba kita lihat contoh berikutnya. Ada bilangan 2050. Coba kita lihat nilai tempatnya. Nilai tempat satuan ditempati oleh angka 0. Kemudian puluhan ditempati oleh angka 5. Dan ratusan ditempati oleh angka 0. Dan ribuan ditempati oleh angka 2. Sama seperti cara membaca lambang bilangan, untuk nilai tempat yang angka 0 tidak usah kita sebutkan. Jadi nilai tempat selain 0 ada 2 dan 5. 5 di puluhan dan 2 di ribuan. Jadi nanti kita bisa membacanya dengan 2050. Ayo kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Ada bilangan 4, 3, 5, dan 6.
Coba kita melihat nilai tempat dari bilangan tersebut. Nilai tempat satuan ada angka 6. Dan kemudian nilai tempat puluhan ada angka 5. Dan nilai tempat ratusan ada angka 3. Kemudian nilai tempat ribuan ada angka 4. Coba kita perhatikan apakah di nilai tempat itu ada angka 0? Tidak ada, semuanya bukan angka 0. Jadi semua nilai tempat itu kita sebutkan. Jadi dibaca 4356. Nah, selanjutnya mari kita mengurutkan bilangan. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, ini ada 4 bilangan, ada 1468, ada 2135, ada 4157, dan 4572. Bagaimana mengurutkan 4 bilangan tersebut mulai dari yang terbesar? Nah, untuk mengurutkan bilangan, mari kita melihat angka pertama pada keempat bilangan tersebut. Ada angka 1, 2, 4, dan 4. Dan ternyata ada 2 bilangan yang angka pertamanya sama, yaitu angka 4. Jadi caranya kita melihat dari kedua bilangan tersebut, yaitu angka keduanya. Ada angka 1 dan 5. Jadi kita melihat yang paling besar adalah 5. Jadi cara mengurutkan kita lihat dari angka yang kedua karena nilai angka pertamanya sama. Jadi urutannya 4572. Nah, coba lihat. Kemudian yang mana lagi? Yang untuk urutan kedua, coba lihat. Ada? Sudah tahu? Ya, betul sekali, ada di 4157. Dan kemudian untuk urutan yang ketiga ada di angka berapa kira-kira? Ayo, coba perhatikan anak-anak, angka berapa untuk urutan ketiga? Ya, betul sekali, ada 2135. Nah, sekarang urutan yang keempat. Coba perhatikan. Sisa 1. Ya, betul, ada 1468. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Ini ada 6 bilangan, ada 4324, 1642, 2751, 1237, 5284, dan 3362. Bagaimana cara mengurutkannya? Betul sekali, kita bisa melihat dari angka pertama dari ke-6 bilangan tersebut. Ayo kita lihat, ada 4, 1, 2, 1, 5, 3. Dari ke-6 angka itu, mana yang paling besar? Ya, ada angka 5. Jadi untuk urutan terbesar pertama, yaitu 5284. Setelah angka 5, coba kita lihat lagi angka paling depan. Yang terbesar kedua ada angka 4. Jadi urutan berikutnya yaitu ada di angka 4324. Nah, kemudian urutan terbesar selanjutnya di angka 3. Jadi kita bisa menuliskan 3362. Nah, coba kita lihat lagi. Ada 1 dan 2, yang paling besar adalah 2. Jadi terbesar selanjutnya yaitu ada di 2751. Nah, terbesar berikutnya ada angka 1, ada 2. Sama seperti tadi, kita lihat lagi angka kedua. Setelah angka 1 dari 2 bilangan tersebut ada 6 dan ada angka 2.
Jadi, kita bisa mengurutkan yang lebih besar antara 2 dan 6 yaitu 6. Jadi 1642. Kemudian karena sisa 1, jadi kita bisa langsung menuliskan 1237. Sangat mudah bukan untuk mempelajari bagaimana cara mengurutkan bilangan. Selanjutnya, setelah kita belajar mengurutkan bilangan dari yang terbesar, sekarang kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Di sini ada 4 bilangan, yaitu 5561, ada 4967, terus ada 3165, dan ada 1582. Bagaimana cara mengurutkannya? Ya, benar sekali. Caranya sama seperti mengurutkan dari yang terbesar. Kita lihat dari angka pertama dari keempat bilangan tersebut mana yang paling kecil. Coba lihat, kita lihat angka pertamanya. Ya, betul, dari keempat angka itu ada yang 1582. Setelah itu, mana lagi yang lebih kecil ya? Setelah angka 1 ada yang paling kecil lagi. Betul, ada angka 3. Jadi kita menulis 3165. Nah, 3165. Kita lihat lagi kedua bilangan ini. Mana angka pertamanya yang paling kecil? Ada 5 dan 4. Mana yang paling kecil? Ya, betul sekali, ada angka 4. Jadi 4967. Jadi sisa 1. Jadi kita tulis 5561. Bagaimana? Mudah bukan mengurutkan bilangan dari yang terkecil? Nah, coba kita lihat contoh selanjutnya. Ada 6 bilangan. Coba kita perhatikan dari ke-6 bilangan tersebut. Kita lihat angka paling pertama dari ke-6 bilangan tersebut. Ada 4, 1, 2, 1, 5, 8. Coba kita lihat mana yang paling kecil. Nah, ternyata bilangan pertama dari ke-6 bilangan tersebut ada 2 bilangan yang sama, yaitu 1642 dan 1237. Caranya kita melihat bilangan yang kedua, yaitu ada angka 6 dan 2. Mana yang paling kecil? 2. Betul. Jadi, urutan yang paling kecil yaitu 1237. Dan kemudian kita lihat lagi angka 1. Bilangan pertama angka 1 ya, 1642. Kemudian kita lihat lagi setelah angka 1 ada angka 2751. Oke, setelah itu kita lihat lagi mana angka pertama yang paling kecil setelah angka 2. Ya, betul sekali, ada 3362. Kita lihat lagi setelah 3, angka pertama paling kecil setelah 3 yaitu 4. Jadi kita tulis 4324. Nah, karena sisa 1, jadi kita tulis 5284. 5284. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Nah, kita sudah belajar bagaimana cara mengurutkan bilangan mulai dari yang terbesar ke terkecil, begitu pula dengan sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan. Di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama, 4354 ditambah 1342. Bagaimana caranya? Kita akan menjumlahkannya dengan cara bersusun. Untuk cara bersusun ini, penjumlahannya selalu kita mulai dari belakang.
4.354 ditambah 1.342. Ayo kita jumlahkan mulai dari belakang ya. 4 ditambah 2 sama dengan berapa? Ayo coba tebak. Ada yang tahu? 4 ditambah 2, ya betul sekali, ada 6. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5.696. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua, yaitu 3.120 ditambah 4.567. Caranya juga sama, kita menjumlahkannya dengan cara bersusun. Oke, sudah sama. Kita harus menjumlahkannya mulai dari belakang. Ada 0 ditambah 7 sama dengan 7, 2 ditambah 6 sama dengan 8, 1 ditambah 5 sama dengan 6, 3 ditambah 4 sama dengan 7, jadi hasilnya 7.687. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Ada 5.256 ditambah 1.729. Nah, untuk penjumlahan kali ini karena lebih dari 10 kita menggunakan sistem menyimpan. 6 ditambah 9 sama dengan 15, kita tulis 5, taruh 1 kita simpan di atas 5, di atas puluhan ya. 5 tambah 2 sama dengan 7, tambah 1 sama dengan 8. Jadi kita tulis 8. Jadi untuk penjumlahan persusun itu mulai dari satuan ya, seterusnya. Kemudian 7 ditambah 2 sama dengan 9, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6.985. Kita lihat contoh yang kedua. Ada 4.065 ditambah 3.784. Kita menggunakan cara bersusun juga. Dan penjumlahannya kita mulai dari belakang. Mari kita menyimak sama-sama. 5 ditambah 4 sama dengan berapa? 9, pintar. Terus ada 6 ditambah 8. 6 ditambah 8 sama dengan 14, jadi tulis 4. Puluhannya kita simpan di atas 0. Jadi 0 tambah 7 sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8. Kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7, hasilnya 7.849. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Ada soal cerita ya. Ayo kita simak baik-baik. Sebuah pabrik memproduksi 3.756 permen di hari pertama. Di hari kedua, pabrik itu memproduksi lagi 2.573 permen. Berapa jumlah permen yang diproduksi di hari pertama dan kedua? Caranya kita menjumlahkan produksi permen pertama dan permen di hari yang kedua. Kita gunakan cara bersusun. Coba diperhatikan, 3.756 di hari pertama. Kemudian ditambahkan 2.573 produksi permen di hari yang kedua. Kita jumlahkan dan penjumlahannya kita mulai dari belakang atau dari satuan, yaitu 6 tambah 3 sama dengan 9, 5 tambah 7 sama dengan 12, berarti 2 simpan 1. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Tadi ada simpan 1 di atas, berarti jadinya 13, berarti 3 ditambah disimpan 1 di atas 3. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5 ditambah 1, hasilnya 6. Sehingga jumlah permen dari hari pertama dan hari kedua yaitu 6.329. Ayo kita lihat soal cerita berikut. Siswa-siswi sekolah dasar akan mengadakan kunjungan ke panti asuhan.
Barang yang akan dibawa adalah 2.704 potong baju dan 1.923 potong celana. Berapa jumlah baju dan celana yang akan dibawa ke panti asuhan? Nah, dari soal cerita itu dapat kita ketahui bahwa jumlah bajunya yaitu 2.704 potong dan celananya 1.923. Kita menggunakan cara bersusun dan hitungannya dari belakang. Ada 4 ditambah 3 sama dengan 7, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 7 ditambah 9 sama dengan 16, jadi tulis 6, simpan 1 di atas ribuan angka 2. Yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3, ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasil jumlah baju dan celana yang akan dibawa ke panti asuhan adalah 4.627. Bisa dimengerti? Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Dadah, tetap semangat ya.